Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat. Selamat datang dan selamat berkunjung di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di video kali ini atau di topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan registrasi atau membuat akun serta melakukan reset password di e-learning Universitas Budi Dharma. Nah, jadi ini adalah merupakan satu problem yang sering dihadapi mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Dharma atau adik-adik sekalian ketika adik-adik sekalian lupa dengan password yang kalian buat sebelumnya, maka pasti banyak pertanyaan nanti yang akan ditanyakan ke prodi. Pak, Bu, kenapa saya tidak bisa login ke e-learning? Pak, Bu, kenapa saya tidak bisa masuk ke kelas ini? Nah, sebenarnya langkah-langkahnya atau step-stepnya itu sangat mudah, gitu ya. Nah, jadi silakan dipahami, silakan dipelajari materi ini supaya nanti Anda bisa paham dan bisa tahu bagaimana cara mereset password membuat akun di e-learning Universitas Budi Dharma. Dan tentunya buat adik-adik sekalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dibantu subscribe, di like dan juga di komen supaya adik-adik sekalian nanti bisa mendapatkan informasi atau pemberitahuan ketika ada materi-materi, ketika ada informasi-informasi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, langsung aja kita akan buat bagaimana cara meregistrasi atau membuat akun di e-learning. Nah, tentunya ketika kita mau melakukan registrasi, maka teman-teman atau adik-adik sekalian itu harus sudah mempunyai satu akun Gmail, ya, satu akun Gmail yang status akunnya itu masih aktif, gitu ya. Nah, setelah nanti teman-teman atau adik-adik sekalian sudah punya akun Gmail yang masih aktif, maka langkah selanjutnya itu kita akan membuka atau silakan dibuka situs e-learning yang sudah disediakan, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke situs e-learningnya. Sini kita buat e-learning, ya. Ini linknya e-learning.univbd.ac.id. Nah, ini silahkan diakses. Nah, setelah nanti teman-teman masuk ke halaman login, kalau misalnya sudah punya akun atau sudah registrasi sebelumnya, ya silahkan dimasukkan username dan juga passwordnya di sini, password yang sudah dibuat pada saat registrasi. Nah, yang saya jelaskan di sini, pertama kita akan coba daftar dulu ya. Kita akan daftar dulu sebagai pengunjung baru atau sebagai anggota baru. Nah, kita akan klik ya, silahkan daftar untuk jadi anggota, gitu ya. Kita klik di sini untuk mendaftar sebagai anggota baru. Kita klik. Silahkan ditunggu, ini loading. Oke, nah di sini kita buat nama penggunanya. Nah, nama pengguna itu nanti kita pakai atau kita gunakan pada saat kita mau login. Tadi kan di depan itu diminta username, gitu ya. Oke, ini saya buka tab lagi. Oke, nah di sini ada nama pengguna. Nah, ketika nanti kita mau login, dia akan minta nama penggunanya. Nama pengguna ini adalah nama yang kita daftarkan pada saat kita daftar di sini. Nah, jadi kita akan buat, misalnya saya buat di sini mahasiswa contoh. Lagi aja saya buat. Oke ya. Ini MHS contoh. Oke, nah setelah dimasukkan nama penggunanya, nah sekarang kita akan masuk ke password. Nah, lihat keterangan passwordnya di sini. Sandi harus memiliki setidaknya 8 karakter, setidaknya 1 digit, setidaknya 1 huruf kecil, setidaknya 1 huruf besar, dan 1 karakter yang non alfanumerik. Nah, intinya kita akan membuat passwordnya itu kombinasi, gitu ya, antara huruf besar dan huruf kecil
dan kemudian di dalamnya itu akan mengandung satu karakter yang non alfanumerik. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Nah, oke, saya akan buat di sini. Saya contohkan bagaimana cara membuat passwordnya. Misalnya saya akan buat di sini. Tadi dikatakan di sini satu huruf besar ya. Oke, huruf besar, huruf kecil, dan satu karakter non alfanumerik. Oke, berarti huruf besar. Misalnya A mahasiswa. Oke ya. Mahasiswa kemudian bintang. Atau bisa kita gunakan titik. Ini saya gunakan bintang aja. Berarti kita buat ini jangan A, tapi kita buat aja seperti ini. Oke, mahasiswa bintang ini. Oke, kita coba. Kita hitung dulu ya, 8 karakter ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah melebihi. Oke, kita buat di sini, kita pastikan aja. Oke, nah, kalau misalnya sudah, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita mengisikan email. Nah, email ini yang kita masukkan adalah email adik-adik sekalian yang masih aktif. Gitu ya, sehingga kalau misalnya nanti ada informasi atau verifikasi link verifikasi yang akan dikirimkan ke email kalian atau ke email teman-teman sekalian, maka bisa diklik linknya atau bisa dibuka emailnya. Makanya saya sampaikan tadi, email ini harus aktif, gitu ya. Nah, di sini saya akan gunakan contoh email cadangan saya. Nanti kalau misalnya ada sekalian mendaftar, ya gunakan email aslinya gitu. Saya akan buat di sini. Oke, ini adalah email cadangan saya, gitu ya. Oke, saya buat di sini. Kemudian dia minta email lagi. Oke, kita copy paste aja yang ini. Kita copy paste, kita buat di sini. Oke, nama depannya apa misalnya? Kita buat di sini. Kalau misalnya ada nama depannya itu, misalnya saya buat di sini Tuti Handayani, atau misalnya nama kalian itu Tuti Handayani. Nah, nama depannya di sini kita buat Tuti, kemudian Handayaninya di sini, gitu ya. Nah, ini saya akan contohkan. Ini saya buat di sini mahasiswa, kemudian nama akhirnya contoh. Nah, kemudian kota, ini kota Medan. Kita pilih negaranya, kita buat Indonesia. Jangan di India ya, Indonesia. Oke, kalau misalnya sudah terisi semua, kita buat anggota baru. Kita klik. Kita tunggu. Oke, ini passwordnya. Ini ada yang salah, gitu ya. Nah, kita akan buat kombinasi yang lain. Nah, kita buat seperti ini. Mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Gitu ya. Kita buat di sini. Mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Oke, kalau misalnya sudah, diingat ya, ini nama penggunanya. Ini saya kopikan aja. Saya letakkan di sini. Kemudian, oke, kalau sudah, kita buat anggota baru. Oke, nah, lihat seperti ini sekarang. Konfirmasi keanggotaan Anda. Nah, kalau misalnya tampil seperti ini, kita harus melakukan verifikasi melalui link yang dikirimkan ke email kita. Gitu ya. Lihat di sini. Sebuah email telah dikirimkan ke alamat Anda pada email yang kita daftarkan tadi. Nah, makanya tadi saya bilang dari awal, ini email tuh harus aktif. Gitu ya. Ini isinya itu petunjuk ringkas untuk melengkapi pendaftaran Anda. Jika Anda menemukan kesulitan, hubungi. Nah, ini hanya keterangan saja. Oke, berarti kita harus buka email ya. Kita buka email. Oke, kita buka email kita. Oke, saya akan ganti. Oke, tambahkan akun baru.
saya akan login dengan akun yang lain ya, yang kita daftarkan tadi ya di sini. Oke, nah lihat, nah sekarang tuh ada pesan yang dikirimkan ke email kita. Nah ini dia sistem administrator e-learning Universitas Budi Dharma. Nah dikatakan di sini konfirmasi keanggotaan. Nah jadi kita harus konfirmasi atau verifikasi. Nah kita klik ya, kita klik pesan masuknya tadi, kemudian kita lihat link di sini, gitu ya. Kemudian kita klik. Nah, kita baca dulu sebelum kita klik. Permohonan pendaftaran keanggotaan baru telah diajukan ke e-learning Universitas Budi Dharma dan menggunakan alamat email Anda. Untuk mengkonfirmasikan keanggotaan baru Anda, silakan masuk ke alamat situs web berikut ini. Gitu ya. Berarti kita klik. Oke, nah di sini katanya terima kasih mahasiswa contoh telah berhasil ya, pendaftaran Anda telah dikonfirmasi. Nah, sebenarnya ketika kita sudah melakukan konfirmasi, ini kita langsung masuk nih. Kita udah langsung login gitu. Nah, kita lihat ini. Nah, ini sudah ada nih, sudah login. Nah, kalau misalnya kita mau login dari awal misalnya, ya kita logout dulu. Ya kita login. Oke, kita login. Nah, sini ya kita masukkan nama pengguna dan password yang kita buat tadi pada saat kita daftar, gitu ya. Nah, ini saya close saja. Oke, ya ini statusnya belum login ya. Nah, sekarang saya akan login. Saya buat di sini namanya tadi MAS contoh. Passwordnya tadi mahasiswa. Oke, mahasiswa kita buat sesuai dengan yang kita buat tadi ya, yang kita registrasikan tadi. Kemudian di sini kita klik masuk. Kita klik masuk. Oke, nah apabila ada di sekalian sudah masuk atau sudah tampil seperti halaman yang di sini, berarti sekarang ada di sekalian itu sudah berhasil registrasi dan masuk ke e-learningnya, gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan di sini itu kita lihat, gitu ya. Kita lihat daftar kelas atau daftar mata kuliah yang kita ambil di semester itu juga. Nah, kita buka di beranda situs ya. Di beranda situs. Kita lihat di sini. Nah, disinilah tersedia mata kuliah yang kalian ambil di semester berjalan. Ya, disinilah mata kuliahnya terdaftar semua. Lihat kelasnya. Di sini ada mata kuliahnya dan ada kelasnya dibuat. Pilih sesuai dengan kelas Anda masing-masing. Ya. Ini saya contohkan. Ya, ini saya contohkan. Oke ya. Saya contohkan ini ya, di bagian di sini di web framework programming. Oke, jangan di sini aja di kriptografi ya. Kalau misalnya ada sekalian mau masuk ke kelasnya ya, kalau misalnya mau masuk ke kelasnya ya silakan klik ini. Nah, kenapa kita harus melakukan atau kenapa kita harus bergabung di sini? Ya, kenapa kita harus daftar di mata kuliah ini? Karena kalau misalnya nanti ada materi-materi terbaru yang diupload di mata kuliah ini, di kelas kita, maka nanti tidak akan tampil di sini, di dashboard kita. Ya, tidak akan tampil di sini. Nah, kalau misalnya nanti sudah kita daftarkan di mata kuliah yang tadi,
maka mata kuliah yang kita ambil di semester yang sedang berjalan nanti akan tampil di sini. Misalnya ada 8 mata kuliah misalnya. Nah, 8 itu nanti akan tampil di sini, di bagian sini. Gitu ya. Nah, nanti dianggap di sini sebagai kursusnya. Tuh. Nah, kita kembali lagi di sini. Yang di beranda situs. Oke. Nah, di sini kita akan coba masuk ke kelas kriptografi tadi. Oke, coba kita klik kriptografi. Oke ya, kita klik kriptografi, kemudian daftarkan saya. Oke ya, kita klik daftarkan saya. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman untuk mata kuliah kriptografi. Nah, sekarang coba kita pindah ke dashboard di sini. Ya, kita pindah ke dashboard. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila kita sudah bergabung, gitu ya, sudah bergabung di kelas yang kriptografi tadi, maka nanti akan kelihatan di sini, gitu ya. Sini kursus yang saya ikuti. Oke, sebentar ya, saya sesuaikan dulu halamannya. Oke, ya, gini. Oke, di sini ada satu mata kuliah yang sudah kita ikuti, gitu ya. Di sini ada satu mata kuliah. Kalau misalnya nanti ada sekalian mau lihat materi-materi atau tugas, mau absen dan lain sebagainya, semua aktivitas yang ada dilakukan untuk mata kuliah itu, maka silakan dibuka kelasnya. Silakan diklik aja. Silakan diklik. Maka secara otomatis nanti diarahkan ke halaman mata kuliah itu, dan ada sekalian bisa lihat topik atau materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16, gitu ya, sampai pertemuan ke-16. Nah, seperti itu dia kira-kira untuk membuat akun atau melakukan registrasi di e-learning dan bergabung di dalam satu mata kuliah yang kita ambil di semester yang sedang berjalan. Oke ya. Kemudian ada fitur lain, ya, ada fitur lain yang saya tambahkan sedikit. Oke, kita back dulu di sini. Nah, ini kalau misalnya ada adik sekalian mau ganti bahasanya, ya bisa diganti di sini. Ya, ini ada dua versi bahasanya, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Kemudian oke. Ya, kemudian di sini ada menu pengaturan profil, ya. Jadi saya sarankan sama adik-adik sekalian, ketika sudah melakukan registrasi silahkan ganti profil Anda. Ya, silahkan ganti profilnya sesuai dengan foto asli Anda, ya, sesuai dengan foto asli Anda, jangan foto yang lain digunakan, ya, supaya nanti dosen-dosen atau yang masuk di kelas kalian itu tahu, oh ini rupanya mahasiswa yang masuk di kelas ini, yang ambil mata kuliah ini, gitu ya. Nah, ini kita ganti, ya, kita ke profil, ya, kita pilih profil. Saya akan ganti, ya, saya akan ganti fotonya di sini, ubah profil. Oke, kemudian silahkan kita pilih, ya, kita pilih, ya, kita klik aja di sini ya, kita klik, kemudian kita pilih yang unggah berkas. Oke, kita cari gambarnya. Oke, ini saya contohkan ya. Ini saya contohkan aja gambarnya. Misalnya saya masukkan ini. Ini saya contohkan aja. Kemudian saya unggah file. Oke. Nah, kemudian setelah diunggah, kemudian kita perbarui profil. Nah, ketika kita sudah klik perbaharui, maka secara otomatis
file atau foto yang kita upload tadi, yang kita unggah tadi akan terupdate otomatis di sini. Oke, saya rasa itu aja untuk materi hari ini atau di topik ini. Silakan dipahami materinya, silakan dipelajari ya, supaya teman-teman bisa paham bagaimana cara meregistrasikan atau membuat akun di e-learning Universitas Budi Dharma. Karena e-learning ini akan kita pakai nanti di semester berjalan ke depannya. Jadi adik-adik sekalian itu harus sudah registrasi dan sudah paham dan tahu bagaimana cara mencari mata kuliah yang kita ambil di semester berjalan. Oke, sekali lagi jangan lupa dibantu subscribe-nya, di like dan di komen. Apabila ada penyampaian yang salah, ya saya mohon maaf. Saya akhiri materi ini dan sampai jumpa di materi berikutnya.